Aku sebenarnya kepengen bahas tentang ya namanya tidak semua orang itu bisa freelance atau kerja remote karena apa? Satu, skill, bahasa, alat. Alat contohnya apa? Internet, laptop, portofolio. Di mana freelance itu atau kerja remote atau kerja paruh waktu itu butuh semua. Jadi nggak seperti yang orang-orang ngomong. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Jadi pas kita ngomongkan kerja freelance atau remote atau kerja apa namanya kerja paruh waktu, kita ngomongkan tentang standar dan kompetensi dan skill. Nah, standar, kompetensi dan skill itu bekerja secara remote itu artinya kita itu saingan di mana pasar kita adalah pasar global atau setidaknya nasional. Standar yang dicari perusahaan itu bukan sekedar bisa, tapi ahli dan siap mandiri, self managed atau self management, managed atau self management lah, tanpa banyak pengawasan. Jadi tanpa kamu diawasi, tanpa kamu diberitahu tugasmu ngapain, kamu sudah bisa bekerja. Modal awalnya itu nggak murah. Akses internet kita harus stabil. Perangkat kita harus proper. Laptop, PC yang spesifikasinya memadai. Serta kita harus punya langganan software yang nantinya itu ada yang berbayar atau gratis. Itu adalah sebuah investasi awal yang wajib, yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kendala bahasa. Contohnya kendala bahasa seperti ini. Sebagian besar platform freelance yang global ataupun nasional itu memang memang nggak menuntut kefasihan berbahasa Inggris. Itu baik lisan maupun tulisan untuk komunikasi hari-hari. Jadi mereka itu nuntutnya adalah kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris yang fasih, bukan fasih ya, tapi kalau ngomong itu kamu itu bisa dipahami. Nah, itu ya. Terus kemudian butuh portofolio. Kalian punya nggak portofolio seperti itu? Di mana klien itu tidak akan membayar seseorang berdasarkan niat ataupun ijazah, tapi melainkan dari rekam jejak. Rekam jejak contohnya, kamu pernah bikin A, B, C, D. Nah, itu yang nanti bakalan sebagai portofolio kerja nyatamu. Yang meyakinkan si user atau si klien. Kemudian faktor relasi, networking ya. Jadi di mana? Ini poin krusial di mana saat kita punya networking yang baik di dunia freelance, word of mouth, word of mouth atau rekomendasi dari mulut ke mulut dan koneksi jauh lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk mendapatkan proyek berbayar tinggi dibandingkan sekedar melamar lewat tombol aplik publik yang peminatnya ribuan orang. Jadi sisi gelapnya seperti ini. Satu, pendapatannya tidak stabil ya. Bulan ini bisa surplus, tapi bulan di depannya mungkin bisa berkurang. Tiap bulan itu bisa kosong, di mana kita nggak punya klien. Fear of financial circle. Kemudian tidak ada jaminan sosial, di mana kita nggak punya tunjangan BPJS, entah itu dari perusahaan atau asuransi swasta. Uang lembur, tunjangan harian, hari raya, THR, atau dana pensiun otomatis kecuali diurus kita sendiri. Terus batas kerjanya itu kita burn out loh, dimana kita kabur, dimana batasan antara kita bekerja dan nggak bekerja itu kabur. Seringkali batasan antara waktu kerja dan istirahat itu hilang karena kita bekerja di rumah. Nah, tetap mau kerja freelance, kamu jawab sendiri ya.